Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad atayna lan teman-teman paring ingsun Luqman ing Luqman. Tak paringi al hikmata ing hikmah. Hikmah niku keputusan hukum sing bener ing hikmah. Di zaman akhir mana nek kiai hikmah niku kiai dukun. Niku mun salah kaprah sembrono niku napa? Sembrono apa sifatnya hakim. Hakim niku ahli ngekek hukum sing benar. Nek hikmah maknane dukun niku bahaya. Kiai ahli hikmah maknane ahli niku kriminal maknane niku. Minha iku setengah sange hikmah al ilmu tapi ilmu ngerteni hukum sak mestine iku jenenge ilmu. Wa diyanatu lan saleh beragama. Diyanah iku beragama secara baik. Wal isobatu lan bener fil qauli dalam pengucapan. Wa hikamuhu ta pira-pira kata mutiarane hikmah iku jamak hikam jamak hikmah. Ana kitab hikam. Wahikamuhu utawi piro-piro kalimat mutiarane sinten Luqman iku kasiratun akeh maksuratun tur iso denukil maksudnya akeh lan ternukil maksudnya terriwayatkan terus saiki terdokumentasi karena ana sapa Luqman iku yufti iku ifta sapa Luqman qabla bi saat Daud sedurunge kautus Nabi Daud. Wa adrokalan menangi sapa Luqman bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Sayyid Nabi Luqman Hakim niku periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten Nabi Daud. Ya dadi mulane kata ulama sing meyakini Luqman mboten nabi. Senajan to pinter ahli hikmah niku mboten nabi. Iki yang ajam wis ajam tukang ngangon wedhus gak ganteng, gak pati ganteng Luqman. Bareng Nabi akhir Nabi Daud wonten, dekne langsung ninggal jadi pemimpin. Wa khodalan ngalap sapa Luqman anhu sangking Nabi Daud al ilma ing ilmu. Wa tarakalan ninggal sapa Luqman ninggal al futya ing memberi fatwa. Nunjukno nak teori ulama bener umpama Luqman itu nabi kan datangnya Nabi Daud tidak memahjubkan dia karena dia ada nabi apapun pintere Nabi Daud teko langsung dekne napa ngaji dan meninggalkan napa fatwa ini jelas ya, kok kalah kelas. Wa qala lan dawu sapa Luqman fi dzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono akhdihi al ilma wa tarkihi al futya. Dawe ala aktafi idza kufitu. Ala aktafi ana ta ora ngalap cukup ingsun idza kufitu nalikane den paringi cukup sapa ingsun. Manane aku fatwa iku dibutuhno masyarakat, saiki ana rasul, ana nabi sing luwih ahli wis tak anggap cukup. Jadi aku menganggap cukup nek ditakdir dicukupi pangeran yaitu dengan adanya Nabi sinten Daud. Wakil lan den dawuhna lagu maring Luqman apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarr. Ayun nasi te dine manusa iku sarun elek banget. Kala dawuh sapa Luqman alladzi la yubali in ra'ahu nasu musian. Iku alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sapa ladzi Inro alamun ningali ing lagi sapa anasu manusa. Ora peduli mereka melihat musiane wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Mergo niku ngrusak tatanan. Iki kula terangaken ya, ngono tenan ya. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Nggih saurang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepen resiko iku ya aja wayo. Bojo sitok konaa. Kowe sayem, engko misale tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kan nak bojomu papat itu tukarannya kan seru no. Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. Piye-piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih
Nah kecuali kenyataan nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papas. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare Ibrahim. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabare 100. Samplo songo, aku tambah isi kok ngorok. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi, perempuan itu lemah. Saya kira nolong orang lemah itu baik. Kalau nolong satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nolong tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau kita nolong tok roda ini mesti efeknya. Demenan kok angel temen ngerang dong. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmu nerugen wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan kok. Dirabi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh garwane ku kan. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake prakteknya. Kiai Jawa Timur banyak bojone tetep apa, tapi sing tahu dirabi 20. Kok sing loro ku cadangan, wah. Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak. Dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah. Apapun ndak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo, Kalijogo ibene kan silang-silang mergo saka tingkir mantune iki kok silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, itu senaknya yang di ono delian barang ini. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih. Masalahnya kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya piye Gus? Hukumnya ya ngene. Pokoknya paham ya, hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukumnya ya ngono. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu.
Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak judono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodho kuwe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodho kuwe. Ana wong zuhud tuh kei dhuwit wong kafir. Kei dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwak. Kok nang contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim ojo contohnya ojo partai. Partai iku sebulet bodho bulet ya. Sing bulet maksudnya. Tak baleni malih. Misalnya Mustafa kan gayanya zuhud, jenggotan dilo, terus kadang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jagab, terus koyok wis soleh-soleh. Iku nak dikei dhuwit non muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram. Disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik demenan ra iso mergo ra duit. Gara-gara gue 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan, pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggu. Keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sisi tok nampa, sisi tok ora. Jare sing ora nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, Kiai Bento, iku dhuwit nak dicekel pejabat fasik, kemungkinane digo demenan digo fasik. Cekel kiai, saleh. Jadi ilmu bejuhud itu beda, maksudnya aku tetap dora aku makome. Mbah kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ro. Lewat jalur tikungan terus ke nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dhuwur aku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Gak sopan. Burine. Jadi nah di sini ini mulai kayak ngaji aku bentrok ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Ghunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang madsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya madsus apa? Madsus itu cara hadis mudallah, sebenarnya Nabi tidak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat mazhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip. Ruhin Mbak Mustafa, Ruhin itu, tapi Ruhin gak sufi, masalah itu gelemnya mergo butuh duit. Misalnya Mas kowe saiki dikek di Abu Jahal, dikek duit 1 juta. Kang Mustafa, aku lor jenengan kok unik, tak duit 1 juta nggih. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus digo tombol Abu Jahal, digo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Syekh Abdul Qadir, tapi gak jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kifwan.
Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalen. Monggo ini gadane jenengan, jadi sate meneh. Aduh disita, tapi cobangan babi, tapi cobangan, kok haram ainiyah, nopo? Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah perang kalah. Kan cah wedok iki jadi aman. Mergo nek belakno wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin. Kan terus nglahir cah keriting-keriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad alah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cawe 10, aku imame. Iki rambutnya lurus ya sing wae rugen. Sing gaul celanan sini kowe Mustafa dadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi ora kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta pecekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi, perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen, terus lahir mukmin. Senajan itu bowling-bowling tapi tetap mukmin. Keruitan pelayan tetap ning musola, bapake merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir, ya nanti produksi. Lagi lahir di sebul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cilik dilatih kloneng duduk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Pucuk Nabi Musa. Kita terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal wae iki. Apik halal, kok halal plus darul mafas. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan butuh langsung. Ya tiga jahat meneh blok-blok paham. Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustafa PP khusuk. Mboten harum niku haram. Bawa cara Sulam Taufik. Ora. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe madzhab. Ojek muni Nabi Musa. Nabi Muhammad sembrono. Faham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau emoh. Paham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh nyeniki satu niru Mustafa. Tetap kula lah setuju. Kula misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang kula 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang
Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to ora, Mas? Dene gak ikhlas sampe ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes saiki jawab kan, wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab kowe. Hukume apik wayo tak dipraktekno. Bahaya. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masuk. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir itu nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma'anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah yang malah wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, mus Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya malah gak Luqman iku mau nyun sewu mau wong saleh. Tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo rabi, perang rabi. Umar gak nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak. Ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan, gak wani lho man. Cuman gak wis cukup ndere jenengan mawon. Iku saiki gak gelem ngomong suwit kon anut wong alim. Rasul luwih saleh, luwih adoko subat sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo rupet pancen. Hukume wis napa? Paham ini perlu kalau sampai no jenengan ngerti. Ya jadi halal mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ora masuk akal piye-piye donyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing rono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya. Yang sudah berapa uang yang babinya loh ya. Nah, babi kan haram ainiyah no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Fah. Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqu. Karena ini riskan. Faham sih kalau maksud? Faham tenan orang maksud? Menurut gue nak digarong pong terus pistolnya karek balik no, gak rencana balik no dia mau ngaku barangnya pong. Nurukan gak ngarah, balik no kan? Buatan lu yang alim berarti. Maksudnya lu yang sembrono. Mulai ngaji. Jadi kenapa? Luqman itu ketika ketemu Nabi Daud, ketika Nabi Daud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal.
Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene medan perang gitu, nah sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu nggak sampai amat saulang tidak sampai amat. Tapi misalnya nih, ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Mergo cara zahir preman lanang preman wedok nak duet iku kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fasku Bapak. Harus apa? Fasku itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau nggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan. Angko bojone piye kira biruhin Mustafa. Tapi engko naiki nanti lemah sadamen sing bojo pertama mlayu. Ya digolekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ya. Kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Karena Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun baik-baik. Oh, soleh tapi diin tuh. Soleh tapi apa? Enggak. Karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram. Lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka. Sudah haram dipakai kekuatan haram lagi. Maka haram bersilsilah. Jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak. Bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Karena kalau suwon sing ngaji kula wis sing khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman nyanyi ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan ang Rasul wis saleh nggih monggo wong rasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh, napa GR wae? Ora oleh. Kula ge nate diprotes, kula sering diprotes. Kula niku gumun iso jenengan, kula boten nate roh jenengan tahajud, tapi tak kada aku ya gumun kowe wong saleh meneliti wong. Ora oleh saleh kok meneliti wong. Nek dikon wong saleh sibuk mbek awake. Mau aku ora roke tahajud ora kok meneliti. Karep kula badhe jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soale aku tahajud kira roh. Lan iki Gus yo empo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul ku rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mah nulung wong sitok wae. Apik. Saiki nulung wong papat kuwi. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru. Aku ora mungkin adil, ora bakat adil. Denger kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, Nabi itu gak
Itu penting, penting sekali daripada yang tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono utek kayak lek. Paham, mengenai kulon rangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Secara iso nglakonilah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Tahu. Paham ya? Paham betul maksud. Dengan demikian terus kowe ro nabi wayah wah, apik tenan. Lho wong sito apik kemudian wong kena dinut tenan. Kena dinut tapi meraktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Sak roko kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kalau dia konco lemu, bareng wajah guru, tak takoki. Angger saya takok ya, kira orang diet, piye carane diet guru? Wayo, jangan. Wong itu wakrab ya guru. Bisik lemu, bareng wajah langsung. Padahal bojo keduanya wayu. Gara-gara itu bisik itu ya wape beda ini. Bareng dia wayo, mulai berontak. Bisik sopan jenenge orang tirak. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, waya nyusui, nak semutung gak gelem nyusui, bingung. Nyentak itu bojo anyar, radi sentak gak gelem nyusui, anaknya disusui sapi mau sok nasape sapi, bingung nih, skuru, nanti saya ikut, nggak ada nanti saya ikut nih, tak kau diet itu ya, waya, diet itu, ya tapi wawe kalau suwon ngaji, pokoknya. Kena opo melane sinten diantara yang didawakan si Abdul Qadir Al-Jilani dan kitab Al-Buryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngoro BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh tinggu. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan tabdzir. Harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak ya dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur uga di pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali udah dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Itu di Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini gak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangane malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya ra ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ketika ngeten, ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun.
Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an aku nalaka abdan an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur tuh ya, kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial, disyukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini, rungono ya mus, mau nerang nopo rodo kangelan, wes kadung roh wong wedok ayu ning arep kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti gue butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, gue ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh, selamatnya itu enak, luwih nyaman kan karena kita tidak tahu maka tidak jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kowe kadung ra duwe kan ora perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kowe ora ngarah dihisab, gak arah takono pengiran. Piye tak kai alpat kok mbok sok nyombongi kawula aku kan ndak ada gitu ora duwe alpat. Piye tak kai dik sak miliar kok ora zakat? Kan kowe gak duwe duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa, kan gak tahu tersiksa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang, kadang kepengen waktune ra pas. Mau bar magrib beda Lukman, kok wae ngaji ya ora situ. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak wong fakir carane syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora enak sing mboten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, "Lah kula mun kadung duwe, syukure piye?" Enak ndi wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa padha-padha syukur. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaan Allah merenggut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin-isin banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar, kaya ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling. Kita kok gak rido mek kersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangking yakine jembare rahmate. Jadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka. Kadang tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ana kiai sing model walian. Tapi ini bukan pati madhab ya.
Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nanti Ma'ruf Al-Qurhi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah nopo As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Syekhul Ibad terus. Kulo nu apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato. Yang mbak ibunya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Hasim Asy'ari. Mbak Hasim dugi jenengan. Itu Ki Ansor barang lan gedeng Ansor iku sanate ya padha to Mbak Hasim napa Asy'ari sembrono. Sing ngaji ya sanate to Mbak Hasim, sing organisasi ke sanate dugi napa. Ya ngakoni ini mbok, nak sanate padha, ngakoni ini. Penting kalau terangno ya terus. Jadi wong sufi riyen ku gampang, masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridé tuku daging. Misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000, Ruhin tukokno daging 1 kilo. Ruhin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo iku 120.000. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi, ya wis nek ono Ruhin gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Wong gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadep iku gampang. Ya, jadi Abdul Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridnya itu daging. Muridnya balik atau nih jenengan buatan cekap. Siapa arhisuli yang ngono gawe murah. Mun iki mah buatan cekap bukan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mane ya ngono. Ya pokoke ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kaya Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, "Enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih." Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekahno ning fakir miskin, tak sedekahno ning santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena di 1 juta kok sedekahkan 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu juga gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koita yang abadi. Disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabo. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunane apa ndak. Ini waktu yang abadi. Senajan to ya orang mesti iso minter nombong itu kan takdir. Kan ngaji ra wajib pinter, penting ikhlas kok aku swarga. Boleh pintu sing guri-guri lah kan semua. Serap penting liwat ngarep malah ra sopan iku dalane para nabi liwat. Soal ilegal liwat guri ilegal lah sing penting mlebu. Timbang kok ngarep ra sopan gitu. Paham gitu, jadi carane syukur ngoten iki napa. Cara pandang ngoten niku. Saiki di dunya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng di. Enteng ra dihisab, berarti fakir ya semelak jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, jika ini nikmat, biar jika ini nikmat tapi di ini nikmat, ini sanggep baik. Akhirnya si tiga ini nikmat ya ono masalah hisab, sing tiga fakir ono masalah rai sopo ya wes iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ngono ae kok dijero-jero. Anis kurli wa may yaskur fa inna ma yashkuru li nafsi.
Wa man tisapane wong yasyukur iku syukur sapa man fa inna ma yasyukuru ang dene nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukri krana satemene ganjarane syukure wong laku kedhi wong dhewe. Wa man tisapane wong kafir wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa hamka satemene wa ghaniyun kudat sing ora buta. Semuge manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun tur zat sing dipuji, mahmudun tegese den puji fisun ing dalem tindak lampahe Allah. Lane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir boten nyukuri nek kowe aja kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melo multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Boten kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma' ulama. Misalnya Nabi nanti dawuh ngeten ini rumono. La yazni hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Orang ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidak terus satu ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaro nikmah? Kafaro nikmah. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayin nikmata. Boten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, boten mungkin kan karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liya bluwani a'askuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya, a'askuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji ini ora tau. Tahlilan bid'ah kafir, wabih zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus boyo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala in. Jadi namanya yo ngeten tok, la in syakartum ke nak syukur tak tambahi, nak ora syukur. Ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam. Kacung bara syukur kok langsung menculot. Islam iku ngajine kiai ne sapa? Paham ya, dadi wong ngaji. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng dhuwit ana tambahane. Bahaya seneng dhuwit iku bahaya. Nek dhuwit ra apa-apa iki bangsa seneng wis bahaya. Kowe sadung seneng wis terusno wae. Ora ulama wae, no? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati Rasul iku ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Jadi ciri utama Rasul iku rapati seneng duit. Nah, ulama itu warasatul anbiya ya sak kadare buta, sing pantes-pantes urip di buta duit. Tapi lucu-lucunan wae aja diiman. Nah, kowe kan iman tenan, ora di dhuwit kukur, terus ra iso turu. Dunya entek jar runtuh.
Subhanallah, sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluwani askuru amakfur. Ini yang terkenal gini nopo la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mana kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darah. Tidak seperti itu madzhab ahli sunnah. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kayak ida Quran terus darani Muhammad pembohong. Itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bebo lorong, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh. Wis terlatih tenan. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih jadi. Dosa ya mpun sepuro pangeran yo ora sida. Wa man tisapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamqa satamna Allah ghaniyun dat sing semugi ana khalqi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji mahmudun tegese ingkang terpuji fi sunihi dan tindak lampah Allah